Kami di perbatasan menggunakan tabung gas Sabah Malaysia. Ini yang berada di belakang saya. Penuhi kebutuhan dalam negeri, pemerintah berencana stop ekspor gas. Jadi begini, pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto akhirnya berani mengambil keputusan besar. Stop ekspor gas ke Singapura, Malaysia, dan Timor Leste. Gimana gas LPG? Masih lu cari-cari? Enggak kan? Aduh, 300 triliun ketutup sama pagar laut ketutup sama gas LPG. Sungguh keren. Yang gilanya, yang buat kebijakan pemerintah sampai harus mengorbankan nyawa masyarakatnya. Tapi ketika itu pemerintah membatalkan kebijakan tersebut, terus pengen dipuja-puja oleh masyarakatnya. Lalu satu klip video kaum ibu berebut-rebut untuk membeli tabungan gas yang 3 kg. Akhirnya orang Malaysia buka suara dan memberikan penjelasan pasal soal isu gas yang konon katanya Malaysia panik, Singapura ketar-ketir karena Indonesia sudah tidak kirim gas ke negara tetangga. Bukan hanya Malaysia yang panik saja, sekelas Jepun pun takut. Konon berita katanya seperti itu yang diberitakan oleh segelintir YouTuber Indonesia. Ini terlalu sombong ya. Padahal kita ini belum mencapai prestasi apa-apa. Kalau sudah orang Malaysia bersuara tentang hal yang fakta, akhirnya kita jadi malu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Video ini untuk informasi dan edukasi supaya sahabat-sahabatku semua tidak mudah dibohongi dengan berita-berita yang tidak sesuai fakta. Faktanya di Malaysia, kalau membeli gas itu tidak seperti di Indonesia. Membawa KTP, sampai antri, sampai berebut, sampai harus pakai tinta ya. Macam pemilihan raya atau macam pemilu. Hal ini justru membuat masyarakat negara tetangga kita yaitu Malaysia melihatnya itu terkejut. Kok serumit itu membeli gas di Indonesia? Dan gasnya pun juga sangat kecil. Ada tulisannya khusus untuk masyarakat miskin. Padahal kalau di negara tetangga di Malaysia ini tidak ada tulisan khusus masyarakat miskin, itu enggak ada. Dan mungkin juga perlu dicontohi ya untuk negara kita tercinta Indonesia. Setidaknya kalau memberikan bantuan kepada masyarakat, tolonglah jangan dikasih tulisan miskin. Kadang-kadang tulisan seperti itu sangat menyakitkan. Uang yang kalian berikan kepada masyarakat itu juga uangnya rakyat, bukan uangnya kalian. Hasil alam daripada negara kita itu juga ada hak untuk mereka. Dan di sini saya ingin bercerita. Di negara tetangga kalau memberikan bantuan itu tidak ada tulisannya untuk masyarakat miskin, itu enggak ada. Mereka kalau memberikan bantuan, ya sudah diberikan bantuan. Tanpa harus ada tulisan untuk masyarakat miskin. Kadang-kadang saya juga itu ya, tidak sangat bersetuju. Tidak sangat kurang bersetuju. Jika memberikan bantuan, dikasih nama miskin. Ini sangat menyakiti perasaan lah. Kalau dari segi pandangan saya, tapi ya mudah-mudahan ke depannya pemerintah lebih membuat kebijakan yang kiranya tidak perlu menuliskan khusus masyarakat miskin. Masalahnya gas subsidi 3 kilo ini hampir dipakai oleh seluruh masyarakat Indonesia, tak kisah dia kaya ataupun miskin. Begitu loh sahabat-sahabatku semua, jadi harus kena paham. Kemudian beritanya heboh, seolah-olah itu kita itu terpaling maju. Beritanya itu sampai di reaction dari beberapa YouTuber Indonesia. Percaya, bahkan masyarakat Indonesia pun ada yang percaya. Jelas-jelas berita itu
tidak sepenuhnya fakta. Namun masyarakat kita ternyata mempercayainya. Ini sangat-sangat dampaknya negatif. Kalau dibagikan hal yang fakta, marah-marah pula. Masa iya seperti itu? Padahal itu jelas. Kecuali kalau hal tersebut tidak ada buktinya. Oke, langsung kita simak dan kita reaction penjelasan daripada saudara kita dari Malaysia terkait soal isu yang konon katanya Malaysia panik, Malaysia ketar-ketir, Indonesia stop kirim gas. Apakah itu benar? Dan pada faktanya di negara tetangga kita tidak pernah melihat ya keriuhan, kehebohan soal masyarakat membeli gas sampai beratur, sampai jatuh bangun. Tidak pernah ada terjadi di Singapura maupun Malaysia. Video ini untuk edukasi dan informasi. Dan kadang-kadang memang pejabat yang ada di negara kita itu kadang-kadang kalau memberikan statement, memberikan komentar itu kadang-kadang kurang beradab. Contohnya ya, kepada Menteri Pak Bahlil. Anda itu menjabat Menteri SDM. Kenapa ketika Anda melontarkan candaan nggak dapat gas ya? Itu kan yang membuat kebijakan Anda. Kok sempat-sempatnya membuat candaan seperti itu? Ini negara Pak, ini negara kita tercinta. Masyarakat kesulitan mencari gas, bukan untuk dibuat bahan candaan, bahan lawakan. Harusnya Anda itu mikir-mikir Pak, gitu loh. Oke, inilah beritanya, kita simak bersama-sama. Lalu satu klip video, kaum ibu berebut-rebut untuk membeli tabungan gas yang 3 kg. Betul Bang. Simpati saya. Dan mantap Pak Presiden stop alihkan gas Malaysia dan Singapura. Prabowo stop ekspor gas hari ini. Singapura, Malaysia panik. Saya nak bagi tahulah pada yang buat ini. Malaysia adalah negara kelima terbesar mengekspor gas di dunia. Ya. Pada 2023 dan 2024. Laporanlah. Ya. Banyak lagi negara lain mengekspor gas, tapi Malaysia adalah yang kelima mengekspor gas. Dan saya nak bagi tahu, kami di Malaysia menggunakan gas subsidi untuk memasak di rumah. Dan gas kami ada dua kategori. Satu 14 kilo, satu 16.5 kilo. Besar-besar. 16.5 kilo harga kurang lebih bawah RM28 Malaysia. Ini saya nak bagi tahu. Murah lebih. Murah sebab telah disubsidikan oleh kerajaan dan berhak diguna pakai seisi rumah daripada golongan paling kaya sampai ke bawah. Paling miskin. Harga sama. Dari Perlis sampai ke Sabah, harga telah ditetapkan oleh kerajaan. Dan dinikmati oleh hampir 4 juta tenaga kerja asing gas Malaysia ini. Termasuk yang duduk di sempadan Kalimantan, Sabah dan Sarawak. Mereka menggunakan gas daripada Malaysia. Sebab apa dia boleh didapat dengan mudah daripada tunggu gas daripada negara mereka sendiri. Betul Bang. Ini baru kita boleh bercakap tentang kenapa kerajaan gagal. Sepatutnya tiktokers di Indonesia harus bercakap tentang ini. Kalau setakat kita membandingkan tidak ada masalah sebab kita membantu kerajaan supaya membuka mata, membangun untuk memberi kesenangan kepada rakyat mereka. Saya faham. Malaysia di sini kalau tiada subsidi rakyat Malaysia kekayaan susah. Apa guna ada kerajaan kalau tidak dapat memberi kesenangan kepada rakyat mereka sendiri. Dan mantap Bang. Pada satu hari kelak Indonesia terpaksa membeli gas daripada Malaysia untuk sementara waktu untuk memenuhi kebutuhan rakyat Indonesia sendiri. Dan ke depan mungkin di bawah pemerintahan Pak Prabowo, Indonesia akan menjadi salah satu negara pengekspor gas yang terbesar sebab Indonesia negaranya luas. Bahan galian mereka cukup banyak. Ya, kalau Indonesia tegas di dalam hal ini. Betul. Mengikut kata penunjuk oligarki. Sebab kata Pak Khalid nelayan Tangerang. Ya.
saya ikuti kasus pagar laut. Ya. Bukan saya nak memperendahkan, tidak. Kesilapan boleh diperbetulkan. Dan Pak Prabowo saya ucapkan tahniah kerana mengambil jalan tegas dengan memberhentikan ekspor elektrik ke Singapura. Satu. Yang kedua, memberhentikan ekspor gas ke negara jiran. Lebih mementingkan rakyat anda sendiri. Tanya. Saya sokong tindakan anda walaupun saya rakyat Malaysia. Selamat berjaya Pak Prabowo. Dan faktanya kita bisa mendengarkan sendiri bahwa harga gas di Malaysia itu lebih murah. Dan Malaysia merupakan salah satu negara nomor 5 di dunia penghasil gas terbesar. Nomor 5 di dunia. Dan kita juga bisa lihat subsidinya di Malaysia itu tong gasnya bukan 3 kilo kecil, tapi ukuran besar-besar dari 16 kilo sampai 12 kilo. Harganya juga begitu sangat murah. Yang 16 kilo saja 28 ringgit. Itu kalau dirupiahkan sekitar 100.000 rupiah. Ya mahal banget dengan di negara kita. Itu fakta ya. Dan di beberapa daerah yang dekat dengan Malaysia, seperti di Kalimantan, yang benar-benar dekat, itu pun gasnya menggunakan gas daripada Malaysia. Karena kalau untuk menunggu gas subsidi daripada, ya, sangat jauh. Kalau menunggu gas subsidi daripada negara kita ya, itu sangat jauh. Apalagi mungkin bisa dibilang harga gas yang berdekatan, maksud saya daerah yang berdekatan dengan Malaysia, mungkin lebih murah membeli gas di Malaysia daripada di Indonesia. Mungkin. Jadi jangan marah-marah, jangan kecam, ya kan. Dan pada faktanya memang soal pasal isu gas yang sangat heboh sehingga membuat negara tetangga kita kalau melihat itu terkejut dari cara pembeliannya, kemudian sampai beratur panjang, ibu-ibu, bapak-bapak. Pemandangan seperti ini tidak ada di negara tetangga kita, yaitu di Malaysia. Namun anehnya segelintir YouTuber Indonesia bukannya memberikan kritikan untuk pemerintah kita supaya lebih memihak kepada masyarakat, akan tetapi justru mengheboh-hebohkan berita yang tidak sesuai fakta. Kemudian dari segi korupsinya juga luar biasa. Gas LPG-nya pun juga belum tentu penuh. Ya karena tahu sendiri, negara kita itu kalau tidak ada korupsi mungkin sudah menjadi salah satu bapaknya ASEAN. Bapaknya ASEAN. Kekayaan sumber daya alamnya juga begitu luar biasa, melimpah. Tetapi mungkin dari segi pengolahannya salah. Mungkin dari segi manajemennya salah. Sehingga ya sulit untuk maju ke hadapan. Tetapi apapun itu semua, sebagai masyarakat kita juga harus optimis. Kalau kita membandingkan dengan negara tetangga, bukan berarti kita tidak cinta kepada Indonesia. Tetapi kita sebagai masyarakat Indonesia ingin ke arah yang lebih baik. Siapa sih yang tidak ingin negaranya menjadi lebih baik? Kericuhan terjadi dalam antrean tabung gas LPG 3 kg di Tangerang Selatan, Banten. Kericuhan terjadi saat antrean warga tak terkendali. Mereka berebut untuk mendapatkan gas LPG 3 kg hingga berteriak histeris. Peristiwa itu terjadi di Pondok Aren, Banten pada Senin 3 Februari 2025. Seorang warga berteriak histeris meminta agar semua tertib mengantre. Warga mengaku khawatir pasokan gas akan habis sehingga mereka memilih datang lebih awal. Saat tumpukan gas datang, mereka bersorak lega karena usaha mengantre tidak sia-sia. Warga yang telah mengantre sejak pagi tak ragu berteriak mengungkap kekecewaan mereka atas kelangkaan gas. Adapun kelangkaan LPG 3 kg terjadi sejak pemerintah melarang pengecer menjual gas melon. Larangan itu diterapkan mulai 1 Februari 2025. Mau beli gas saja sampai seperti ini. Ini sama lu. Ya, aku dari jam 7 udah antri di sini. Katanya ada
ngambil KTP katanya kan. Kita ambil, udah kesini kita tengah 9 ngantri, ini kesini lagi katanya gas habis. Kan cukup mengecewakan kalau begini. Ya kan? Tapi Bapak udah ngambil antrian? Udah antri tak? Tadi kita udah antri dari tengah dulu. Terus itu katanya ntar ambil nomor antrian. Setelah itu daripada Bapak berdiri capek, pulang dulu ntar tengah 9 sini lagi ambil nomor antrian. Setelah saya kesini saya tabung, ini katanya gas sudah habis. Kan kecewakan sekali kalau begini. Bapak tadi dapat infonya mereka nyetok berapa, Pak? Ya? Mereka stok berapa tadi? Katanya tadi 50 kan kata. Polemik LPG 3 kg menuai beragam atensi publik. Peristiwa meninggalnya seorang wanita renta bernama Yoni berusia 62 tahun gegara mengantre pembelian gas LPG ukuran 3 kg di kawasan Pamulang, Tangerang pada Senin 3 Februari 2025 membuat pemerintah ikut berduka cita. Terkait munculnya korban jiwa karena antrean panjang gas melon, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia pun meminta maaf. Imbas dari kelangkaan gas 3 kg di masyarakat, pemerintah pun kembali mengizinkan LPG 3 kg dijual lagi oleh para pengecer. Permintaan maaf disampaikan Bahlil saat meninjau salah satu pangkalan LPG 3 kg di wilayah Palmerah, Jakarta pada Selasa 4 Februari 2025. Lebih lanjut, Bahlil mengklaim jika pemerintah terus melakukan perbaikan kebijakan untuk mencegah situasi memburuk. Menurutnya, salah satu perbaikan itu yakni mengubah status pengecer menjadi sub pangkalan sehingga pengecer dapat menjual LPG 3 kg lagi. Bahlil menyampaikan bahwa saat ini sebanyak 370.000 pengecer sudah terdata sebagai sub pangkalan dari LPG 3 kg. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia diduga menjadikan masalah kelangkaan gas melon sebagai bahan candaan. Hal itu terjadi ketika Bahlil Lahadalia tengah berbicara di DPP Golkar Jakarta Barat pada Sabtu 8 Februari 2025. Tampak Bahlil tengah berpidato, kemudian dia teralihkan dengan gangguan suara alat pengeras suara atau mic. Usai alat tersebut dibetulkan, Bahlil tiba-tiba melempar guyonan perihal langkanya gas LPG 3 kg. Banyak warganet yang menilai jika Bahlil tak memiliki empati terhadap masyarakat yang kesulitan mencari gas melon. Namun sebelum saya jangan belum selesai. Ini gangguan audionya. Jangan-jangan ada yang belum dapat gas kali. Videonya semua dapat. Anda itu menteri, Pak. Biasanya kalau panitianya kayak begini, ini pasti aktivis KMI. Kalau panitianya biasanya kalau dari TV, saya dulu materi pidato main dia dulu di mana? Itu perbedaannya itu. Ya kalau sapa baik, sekarang lu pasti ngerasain ya, apa yang sekarang gue lagi rasain. Perkara gas, itu ngapa sekarang gas susah banget. Dulu orang enak-enak masak pakai keraras, pakai segala selebuk, tamrin, sampai tamrin. Gampang tai, gampang. Sekarang nih susah banget gas nih, nyari di mana juga ada. Orang jadi disusah-susahin banget, kebangetan banget romanya. Orang miskin kagak kebagian senang, disuruh susah, mulu susah. Kemarin cetong banget itu kalau kita beli apa namanya itu, beli bensin, sono susah banget katanya kudu pakai apa namanya itu. Biarkot apa-apa tuh, udah ada dijalanin tuh, udah kagak apa-apa. Minyak kelapa dulu susahnya udah bilang menjalik, udah mending kalau ada mending. Langka mending kalau ada mending. Susah banget subuh-subuh mama udah ngantri gara-gara minyak tuh. Fakta yang memang kadang-kadang sangat-sangat tidak pantas ya. Harusnya ini bukan berada di Indonesia. Indonesia itu negara yang sumber daya alamnya melimpah, yang konon katanya mempunyai gas yang sangat-sangat luar biasa, sangat banyak, tetapi kenapa masyarakatnya mau beli gas saja sampai beratur panjang, sampai antri, sampai cap jari, sampai bawa KTP, sampai bawa surat keluarga, dan lain
sebagainya. Sampai ada yang berangkat pagi belum dapat. Kemudian setelah itu menterinya membuat pernyataan ketika sedang melakukan sebuah musyawarah, kok tiba-tiba membuat candaan, belum dapat gas ya. Harusnya seorang menteri tak patut ngomong kayak gitu, Pak. Anda ini menteri, Anda ini seorang yang berpendidikan tinggi. Masa nggak lihat masyarakat seperti apa kesusahannya untuk mencari gas, kok bisa-bisanya membuat candaan seperti itu? Ayolah Pak, buat kebijakan yang benar-benar membuat masyarakat sejahtera. Bukan ketika masyarakat kesulitan cari gas, Anda membuat bahan candaan. Membuat bahan candaan belum dapat gas ya. Ya Allah ya Robbi. Dan segelintir YouTuber Indonesia, tolong jangan sombong, jangan membuat berita yang tidak sesuai fakta, seolah-olah negara kita paling maju. Bangga dengan negara kita itu wajib, tetapi tolonglah jangan membuat berita yang bohong, tidak sesuai fakta. Ujung-ujungnya masyarakat kita nanti justru mendapat informasi yang tidak tepat. Malaysia panik lah, Singapura ketar-ketir lah, dan pada faktanya Malaysia dalam soal gas lebih murah di Malaysia. Oke, cukup sekian. Mudah-mudahan video ini juga bisa memberikan informasi yang bermanfaat buat sahabatku semua. Jika suka dengan videonya Bang Tua Reaction, silakan tekan tombol merahnya, subscribe, like, komen, dan bagikan ke sahabat Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.